Hari ini kita mau sama-sama lihat Alkitab kita ya, yaitu dari dua bagian Alkitab yang menjadi nats bacaan kita. Kejadian pasal yang kedua ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya bacakan bagian ini terlebih dahulu buat kita sekalian. Lalu sesudah ini selesai kita baca, baru kita akan membuka bagian yang kedua, yaitu Markus 10 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Demikian bunyinya firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada segala burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapatinya penolong yang sepadan dengan dia. Kayaknya ayatnya kurang nih sampai 24 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya, lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan, lalu membawa dia kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging." Ya. Lalu bagian kedua, kita mau sama-sama lihat Injil Markus pasal yang ke-10. Ya, Injil Markus pasal yang ke-10. Kita akan sama-sama lihat mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Dari situ, ayat 2. Lalu datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Karena kekerasan hatimulah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Siapa yang menceraikan istrinya
lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat hal itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut seorang anak seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Baik, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang memegang kebenaran firman Allah dan yang melakukannya dalam hidup kita. Haleluya. Oke, Bapak Ibu serta saudara sekalian, hari ini bacaan kita agak banyak ya. Dan di antara bacaan yang banyak itu ada satu topik yang itu diperbincangkannya tidak ada habis-habisnya. Tentang apa? Tentang perceraian. Ya, perceraian. Dan ini juga menjadi satu topik yang hari ini mungkin banyak di antara kita juga yang ikut-ikutan mempertanyakannya. Iya enggak? Ya mungkin kita enggak berniat mau bercerai. Tapi kita mungkin ngelihat ada orang-orang, ada teman-teman yang kita kenal, ada saudara kita, ada keluarga dekat atau keluarga jauh gitu ya. Atau ada orang-orang di sekitar kita yang mengalami yang namanya perceraian. Ya, betul enggak? Ada di sini yang enggak pernah ketemu yang seperti itu? Ya, walaupun bentuknya itu macam-macam. Ada yang memang bercerainya memang dia langsung dilakukan secara legal sesuai dengan hukum negara gitu ya, dengan membuat surat cerai. Ada juga yang tidak membuat surat cerai. Udah pisahan aja begitu gitu ya. Ada juga yang enggak bercerai, enggak pisahan, masih tinggal serumah bareng-bareng. Tapi enggak ngomong gitu ya. Enggak satu kamar, enggak saling menyapa. Jadi hidupnya sudah masing-masing. Atau masih tetap satu kamar tapi sudah tidak lagi berelasi, berhubungan, ya, membangun ikatan emosi dan sebagainya, ya. Jadi ada banyak situasinya, ya. Nah hari ini dalam pembahasan kita yang begitu banyak, ya, kalau dari tema kita bilang apa nih? Lewat bacaan ini kita mau bahas satu tema ya, keluarga yang memperjuangkan kesatuan ya. Maka kita fokuskan saja ya hari ini ya, bahas satu isu ya. Karena kalau mau dibahas semua isunya nanti pulangnya bisa jam 10. Gitu ya. Karena yang satu ini saja belum tentu bisa cepat ya. Nanti kita sama-sama belajar. Nah, apa yang mau kita lihat? Yuk mari kita sama-sama coba apa sih sebenarnya rancangan Allah tentang pernikahan ya? Nah sejak semulanya kalau kita baca di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, di sana Allah ketika dia menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya ya.
Allah merancang, Allah menciptakan, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, lalu kemudian terus hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya sampai hari kelima sudah selesai. Nah sebelum masuk hari keenam, ya sebelum mulai lalu Allah bilang, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka bisa berkuasa atas ikan-ikan, atas burung-burung, atas segala binatang. Berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Lalu mereka sepakat untuk menjadikan manusia. Dan dijadikanlah manusia itu laki-laki dan perempuan. Lalu Allah memberkati mereka dan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi gitu ya. Nah itu adalah rancangan Allah sejak semula. Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ya. Lalu kemudian laki-laki dan perempuan itu nanti akan diberkati oleh Tuhan. Lalu diberkati untuk apa? Untuk bertambah banyak ya. Dia akan beranak, bercucu dan memenuhi bumi ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Maka lewat sebuah persatuan ya, kesatuan yang kemudian dicatat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 20 sampai 24. Allah menciptakan manusia itu, lalu Allah mempertemukan dia dengan bagian dari dirinya gitu ya. Ini detailnya nih, tadi itu kan gambaran gedenya. Lalu sekarang disorot lebih jelas. Gimana sih peristiwanya waktu Tuhan menjadikan manusia? Pertama-tama yang diciptakan itu adalah manusia yang disebut Adam. Ya. Adam diciptakan oleh Tuhan. Lalu kemudian dari Adam diambil tulang rusuknya dan dibangunlah, diciptakanlah, dibangun gitu ya. Dibentuklah. Karena Adam juga waktu diciptakan dibentuk oleh Allah dari debu tanah, dikasih nafas hidup. Lalu kemudian dari Adam diambil salah satu bagiannya, dibentuk lagi oleh Allah, dibangun. Agak berbeda ketika Allah menciptakan yang lain-lain ya. Lalu kemudian jadilah perempuan. Ya, dan yang memberi dia nama perempuan adalah Adam, ya, Adam dan Adamah, gitu ya. Adam laki-laki dan perempuan. Nah, lalu dikatakan dua pribadi yang berbeda, yang kemudian menjadi satu, sesuai dengan ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka ya. Sehingga kita mempercayai bahwa itulah yang disebut dengan lembaga yang namanya pernikahan. Pernikahan itu adalah satu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Ketika dia mempertemukan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya. Menjadikan mereka yang dua pribadi yang berbeda ini menjadi satu. Ya. Nah lewat kesatuan itulah mereka nanti akan beranak cucu dan bertambah banyak gitu ya. Jadi memang untuk bisa beranak cucu dan bertambah banyak harus ada dalam konteks kesatuan yang Allah tetapkan, yang diberkati oleh Tuhan dalam konteks yang namanya pernikahan ya. Nah pernikahan itu sejak awal cuma disebutkan begitu saja. Enggak pernah disebutkan tentang perceraian. Ya. Dan tidak ada yang namanya perceraian itu disebutkan di sana. Situasinya seberat apa, sesulit apa, seperti apa gitu ya. Ya sudah mereka sudah jadi satu ya jadi satu gitu ya. Enggak kadang-kadang jadi satu, kadang-kadang balik jadi dua, enggak. Tapi mereka jadi satu gitu. Nah, jadi pernikahan yang Allah bentuk itu ya seperti itu. Dua jadi satu ya. Nah lalu kemudian tetapi dalam faktanya apa sih yang terjadi
dalam kehidupan umat Tuhan ketika dia menjalani hidup pernikahan, ketika dia membangun keluarga. Mulai lihat nih dari zamannya manusia pertama gitu ya. Adam dan Hawa. Terus anak-anaknya. Terus anak-anaknya lagi, terus anak-anaknya lagi gitu ya. Kalau di Alkitab, ada nggak dikisahkan tentang orang yang menikah terus dia bercerai di Perjanjian Lama? Ada yang menikah, istrinya dikasihin lagi ke orang lain. Pernah baca kisahnya? Ada di kitab Hakim-Hakim, termasuk istrinya Simson. Dia udah nikah gitu kan, terus sama mertuanya, istrinya itu dikawinin lagi sama orang lain. Bikin si Simson tuh jadi marah gitu kan. Karena dia marah, terus dia ngamuk dan seterusnya gitu ya. Pada prakteknya ada orang yang bisa berpisah. Bisa karena niatnya sendiri, bisa karena ya yang ada yang memisahkan gitu ya. Nah, atau kalau lihat lagi di Perjanjian Lama, pernikahannya seperti apa yang ada di sana? Bukan seorang laki-laki meninggalkan rumahnya lalu bersatu dengan istrinya, seorang perempuan gitu ya. Tapi bisa jadi yang istrinya ini banyak banget gitu kan. Bisa istrinya 2, bisa istrinya 3, 4, bahkan sampai 1000 gitu ya. Salomo itu punya 1000 istri, 500 gundi gitu ya. 500 selir, 500 ini ya. Banyak banget gitu ya. Nah, lalu kemudian menjadi seperti itu. Nah, tetapi kita mesti tetap balik ya. Pernikahan yang dirancang oleh Tuhan, pernikahan seperti apa? Nah, rancangan yang idealnya tetap adalah seorang laki-laki ya akan ketemu sama seorang perempuan, mereka bukan lagi 2, melainkan 1 ya. Bukannya 5, 4 gitu ya. Mereka 2 tapi kemudian jadi 1, artinya 1 dan 1, pernikahan yang monogami gitu ya. Nah, memang didapati kemudian ada orang-orang yang kemudian jadi karena ada nenek moyang yang bisa punya istri lebih dari 1 gitu ya. Lalu juga melakukan hal yang sama. Nah, maka pada zaman itu banyak perempuan yang kemudian jadi makhluk yang lemah, yang bisa ditindas, yang bisa dipaksa gitu ya untuk menerima gitu ya. Oleh karena apa? Oleh karena suaminya ingin menikah lagi ya. Jadi banyak yang diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar. Nah, oleh karena itulah maka dalam hukumnya Musa, kebijakan Musa melihat situasi yang ada, maka dia bilang gak boleh kayak gitu. 1 orang harus menikah sama 1 orang. Ya. Terus kalau ada yang lebih dari 1 orang bagaimana? Nah, yang ini harus diceraikan dulu. Dikasihlah surat cerai gitu ya. Nah, surat cerai itu sebagai sebuah perlindungan bagi para perempuan. Supaya dia gak cuma diusir begitu saja dari rumahnya. Gitu ya. Supaya dia gak dibuang begitu saja. Tapi dengan ada surat cerai itu, nah dia hak-haknya harus juga diperhatikan gitu ya. Nah, lalu kemudian itu yang terus terjadi. Lalu menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan ada 2 kelompok
rabi Yahudi pada waktu itu, ya. Rabi Yahudi yang pertama, kelompok Samai, dia bilang boleh bercerai kalau ada perzinahan, ya. Tapi yang satu lagi bilang, Musa bilang alasan apapun, bagaimana bunyinya ada di mana? Emang ada ayat Alkitab yang bilang begitu, ya. Lalu kita mau diajak untuk lihat kitab Ulangan. Sebentar ya. Ya. Kita mau lihat kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ya. Jadi bukan cuma ada tentang perkawinan, pernikahan, tapi dicatat di sini aturan itu dimulai karena adanya perceraian, ya. Saya bacain ayat 1 sampai ayat yang keempat, ya. Misalkan seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, tetapi kemudian ia tidak menyukai perempuan itu lagi, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya. Ia lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Perempuan itu pun keluar dari rumahnya dan pergi lalu menjadi istri orang lain. Jika laki-laki yang terakhir ini pun tidak suka lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki terakhir yang memperistrinya mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu menjijikan di hadapan Tuhan. Jangan kau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka, ya. Nah, maka di sini ada aturan tentang tadi tuh Musa suruh bikin surat cerai, ya. Supaya jadi penanda, jangan orang gampang-gampang ya ganti-ganti. Ya, ganti-ganti istri, ganti-ganti pasangan gitu ya, ganti-ganti istri, ganti-ganti suami, ya. Kenapa? Karena di sini ada alasannya, ya. Itu sudah tercemar. Maksudnya apa? Kenapa secara umum tidak boleh ganti-ganti pasangan? Kenapa? Bisa ada penyakit, ya. Nah, maka dijaga nih supaya di tengah-tengah umat Tuhan tidak ada penyakit karena masalah berkelamin gitu ya, berhubungan secara seksual. Maka seorang laki-laki harus punya seorang perempuan saja. Tapi kalau misalkan dia nggak suka, dia mau bercerai, nah ada alasannya, ya. Harus karena alasan didapatinya yang tidak senonoh, yang tidak tepat, yang tidak seharusnya, yang tidak sesuai dengan perempuan itu gitu ya. Nah memang lalu kalau Rabi Samai bilang yang tidak sesuai itu, yang tidak senonoh itu adalah dia melakukan perzinahan. Bolehlah dia dicerai kalau dia melakukan perzinahan, ya. Tapi ada rabi lain, Rabi Hillel, ya, dia bilang enggak cuma karena perzinahan, karena alasan apapun. Pokoknya dianggap itu enggak benar gitu ya.
Misalnya ini nggak ngurus rumah. Ada istri yang nggak ngurus rumah. Suaminya kerja, pulang kerja rumahnya masih berantakan. Boleh diceraiin gitu ya. Ada istri yang nggak ngurus anak. Ada istri yang sukanya hanya bergunjing. Ada istri yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar. Gitu ya. Maka dia boleh diceraikan. Tapi intinya mereka semua setuju bahwa perceraian itu bisa gitu ya. Nah ini di tengah-tengah umat Tuhan. Lalu kalau memang udah tahu semuanya setuju, kenapa mereka masih nanya sama Tuhan Yesus? Ya. Orang-orang Farisi ini dikatakan datang kepada Yesus lalu dia bertanya. Ya. Pertanyaannya apa? Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, kira-kira mereka mau tahu nih Yesus berpegang pada kelompok Samai atau kelompok Hillel gitu ya. Nah, lalu kemudian tetapi apa yang mereka dapati? Ya Tuhan Yesus gak mau ikut-ikutan urusan mereka. Tuhan Yesus hanya balikin sama mereka, kata Musa apa? Oh kalau Musa sih bilang boleh. Ya udah, kalau gitu. Boleh ya sudah boleh. Tuhan Yesus bilang gitu enggak? Enggak gitu ya. Tapi Tuhan Yesus kasih tahu yang esensinya, yang hakiki, yang terjadi pada dasarnya ya. Pada dasarnya Musa keluarin aturan begitu karena kedegilan hatimu. Karena kamu suka sembarangan, cepet-cepet menikah, belum pikir baik-baik gitu ya. Belum kenal benar-benar. Belum tahu. Terus menikah. Terus udah menikah baru bilang nggak cocok. Gitu ya. Nggak cocok, bisa aja gitu kan. Nah kalau dikerjakan semua bagiannya dengan benar, mestinya hal yang seperti itu tidak terjadi ya. Atau alasan lain. Kenapa ada kekerasan hati karena apa? Ya mungkin karena mereka tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa memandang bahwa anugerah Tuhan itu cukup bagi setiap mereka gitu ya. Terus masih tetap dipenuhi oleh keinginan, hawa nafsu gitu kan. Sehingga bahkan orang seperti Daud, kalau dalam kisah yang pernah kita baca ya, jadi raja, istrinya sudah lebih dari satu, masih juga mengingini istri orang lain gitu ya. Nah itu karena apa? Ada keinginan, ada hawa nafsu yang tidak dikontrol dan dikendalikan. Ya, nah sehingga Musa perlu ngatur juga, terpaksa daripada kamu berkelamin sama banyak orang gitu ya, daripada kamu mengumbar nafsumu kepada banyak orang, jadi dibuatkanlah ya, hanya memang ditegaskan bahwa kalau sudah bercerai lalu menikah lagi atau bersatu lagi dengan orang-orang lain berarti mencemarkan diri. Nah, cemar itu artinya najis. Najis itu artinya kita ya berdosa, kotor ya. Nah, jadi memang pada faktanya ada dan memang Musa kasih surat. Tapi kasih surat itu bukan karena Musa bikin, oke, rekan-rekan umat Tuhan gak apa-apa. Kalau kalian salah menikah boleh tukar, boleh ganti. Asal bikin surat cerai, bukan begitu ya pengumumannya ya. Jadi karena ada kedegilan, karena ada kekerasan hati, karena ada orang-orang yang mengingini apa yang mereka mau. Maka akhirnya Musa ya sudah kalau gitu tapi gak boleh kecampur-campur. Nanti bisa ada penyakit, bisa ribet. Gitu ya. Jadi tetap pernikahan itu harus sehat dan benar gitu ya. Maka dibuatkanlah surat cerai.
Dan kalau sampai sudah menikah kemana-mana, nggak boleh balik lagi juga gitu ya. Nah itu yang terjadi di tengah-tengah umat Tuhan. Tapi kata Tuhan Yesus, sesungguhnya sejak semula Tuhan bilang apa? Nah ini yang menarik juga nih Bapak Ibu ya. Kalau di Injil Markus, di sana disebutkan Tuhan Yesus berarti setuju nggak dengan perceraian? Tidak. Karena alasan apapun Tuhan Yesus tetap tidak setuju ya kalau menurut Markus. Nah, Injil Markus ini adalah Injil yang paling tua. Injil yang paling pertama ada. Ya. Yang nulis siapa? Yohanes Markus. Ya. Dia menuliskan Injil ini, Injil yang paling tua, maka lebih simpel, hanya 16 ayat, 16 pasal gitu ya. Dan kisahnya itu enggak sedetil Injil Matius berapa pasal? 28. Injil Lukas 24 gitu ya. Injil Markus 16. Nah, tapi yang 16 ini adalah sumber. Jadi Markus tuh sumber para penulis Injil lainnya menulis. Ya. Makanya ada satu istilah yang namanya Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu ada 3 yang disebut Injil Sinoptik. Yaitu Markus, Matius, Lukas. Ya. Kenapa ini disebut Injil Sinoptik? Karena dia memuat kisahnya, melihat sudut pandangnya dari sudut pandang yang sama. Ya. Ya, sumbernya satu ya, Markus ini. Jadi lebih kepada sifatnya itu mengembangkan, menambahkan, mengelola data yang sudah ada dan seterusnya ya. Nah, kalau kita lihat nanti ini nih topik yang akan kita bahas hari ini ya, tapi nanti aja itu kita lihat ya. Nah, nanti kita juga akan jawab ini, tapi saya mau ajak kita untuk lihat. Nah, di sini ya. Ada seorang penafsir bilang, lihatlah struktur Injil Sinoptik ini ya. Ini saya cuma ngutipnya mulai di Markus 10 doang. Tapi sebenarnya dari Markus 8 mulai ayat 27 ya. Markus 8 mulai ayat 27. Di sana ada catatan yang dicatat oleh Markus dan itu dicatat di ketiganya ya, di Injil Sinoptik. Baik dicatat oleh Matius dan juga dicatat oleh Lukas ya. Ada berapa topik di sana dicatat? Ada beberapa topik ya. Kalau kita hitung mungkin ada sekitar berapa ya? 17 apa 7 ya. Ada 13 ya. Dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan Markus 10 ayat 34 itu ada 13 perikop. 13 topik ya. Yang oleh LAI dibagi dalam perikop-perikop. Ya. Nah, semuanya sama Matius ditulis. Semua sumber yang dicatat di Injil Markus sama Matius semuanya ditulis. Termasuk tentang perceraian. Markus 10 ayat 1 sampai 12 ini dicatat oleh Matius dalam Matius 19 ya. Tetapi dari ke-13 itu 12 yang lainnya itu Lukas nyatet. Tapi tentang Markus 10 ayat 1 sampai 12 ini Lukas tidak catat. Ya. Tadi sampai 34 saja ya.
Nah, jadi ada satu perikop yang Lukas nggak catat. Lalu timbul pertanyaan dong ya, kenapa nggak dicatat? Kan jelas tuh, kalau dari ayat itu terus pandangannya Markus, kata Tuhan Yesus, perceraian itu tidak boleh, apapun alasannya tidak boleh. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kalau kita lihat di Injil Matius pasal yang ke-19, maka di sana ada satu tambahan yang Matius berikan. Ada disebutkan tentang kecuali karena zina. Ya. Jadi kira-kira kita tahu, oh kayaknya Matius nih kalau waktu dia belum ikut Yesus kayaknya dia nih muridnya siapa nih? Muridnya Samai mungkin ya. Nggak boleh, tapi kalau karena Cina boleh gitu ya. Tapi Lukas ada nggak pandangannya? Nggak ada, karena dia nggak ngutip gitu ya. Dia bilang apa? No comment. No comment tentang itu gitu ya. Terus apakah Lukas tidak punya pendapat tentang hal itu? Lalu ternyata jangan dia nggak nikah gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, lalu kemudian nih pandangan Lukas ya. Lukas memang disebutkan tuh ya, ada satu fakta yang tadi saya bilang ya. Dari 13 perikop yang semuanya disalin di Injil Markus, di Injil Matius, di Injil Lukas ya. Ada 13, tapi dari 13 itu ada satu yang nggak dikutip oleh Lukas, yaitu tentang perceraian ya. Kenapa? Kan tuh menimbulkan satu pertanyaan kan, kenapa kok dia nggak nulis ya, gitu ya. Lalu penafsir itu bilang, kalau dilihat kemungkinan besar, karena menurut Lukas itu tuh no issue. Maksudnya udahlah itu mah bukan sesuatu yang perlu dijadiin isu, nggak perlu dipertanyakan apa-apa gitu ya. Kenapa no issue? Ya karena udah jelas ya, udah jelas apa? Ada orang-orang yang bercerai. Enggak, bukan itu ya. Lukas sendiri sepertinya dia memahami dan bisa menerima kalau ada suami istri yang harus berpisah atau ada perceraian. Kenapa? Apa sih ayatnya bilang? Nah, ini ayatnya tentang syarat mengikuti Yesus ya. Lukas 14 ayat 26. Boleh seorang di antara kita bacain dengan keras? Lukas Oke, lalu kemudian Lukas 18 ayat 29. Ya, di situ ada satu kata yang di Matius dan di Markus tidak disebutkan. Yaitu apa? Istrinya. Ya. Barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, biasanya gitu tuh ya. Tapi hanya Lukas yang menyisipkan dan memasukkan ada catatan tentang membenci istrinya atau meninggalkan istrinya gitu ya. Barang siapa tidak membenci istrinya, barang siapa tidak meninggalkan istrinya, dia tidak layak bagiku. Kenapa? Karena ada diakui oleh Lukas pada faktanya ada istri-istri gitu ya. Atau ada istri, ada pasangan
yang memang bisa jadi penghalang bagi kita untuk ikut Tuhan. Ya. Ada pasangan yang memang bisa salah hidupnya gitu ya. Yang bikin kita tuh jadi susah untuk bisa berjalan mengikut Tuhan dengan benar ya. Nah, maka tentang hal itu bahkan bukan cuma istri kan, orang tua bahkan diri sendiri pun harus dibenci. Kalau ini menghalangi kita untuk datang pada Tuhan, untuk ikut Tuhan ya. Dan termasuk istri. Jadi Lukas sepertinya terbuka dengan opsi tentang perceraian. Ya. Nah, namun Lukas 16 ayat 18 bilang apa? Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina. Siapa saja yang kawin dengan perempuan yang sudah cerai dari suaminya, ia berzina. Ya. Sama, jadi berzina. Jadi boleh nggak bercerai harusnya? Tidak, kalau bercerai nanti kawin lagi berzina gitu ya. Nah jadi ternyata Lukas nggak setuju kalau ada orang bercerai, tujuan perceraiannya adalah karena dia ingin kawin lagi. Ingin ganti pasangan. Ya. Jadi kesimpulannya Lukas tampaknya setuju pada perceraian dan dia mengakui perceraian itu boleh dan ada kalau urusannya adalah urusan berkaitan sama hal mengikuti Yesus. Tapi kalau motivasinya karena mau ganti pasangan, ganti istri atau ganti suami, maka kata Lukas bilang itu adalah zina. Ya. Nah, jadi dia terbuka dan dia tidak terbuka gitu ya. Jadi intinya apa? Ya mungkin kalau saya tangkap prinsipnya Lukas ya sebisa-bisanya memang tidak bercerai. Tapi kalau sampai pernikahan itu menghalangi kita untuk bisa ikut Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dengan benar gitu ya. Ya harus berani meninggalkan. Ya. Tapi tidak boleh kawin lagi gitu ya, benar ya. Nah, itu sederhananya ya. Pikirannya itu boleh meninggalkan tapi habis sudah meninggalkan ya hiduplah untuk Injil. Jangan kawin lagi gitu ya. Jadi kalau kita sudah menikah, menikahlah baik-baik. Kalau kita menikah gak mau baik-baik, jangan bercerai gitu ya. Kalau kita mau bercerai, jangan menikah lagi. Nah itu kesimpulan ininya ya, sederhananya. Sehingga karena itu responnya murid-murid apa? Ternyata pernikahan susah ya. Kalau gitu lebih baik gak usah nikah. Nah itu dua respon itu dicatat tuh ya. Di Injil Matius, kalau di sini kan murid-murid cuma nanya lagi, Tuhan itu maksudnya gimana sih gitu ya. Maka Tuhan bilang, bahwa kalau orang sudah bercerai, dia menikah, yang manapun, baik istri menikah lagi, suami menikah lagi, mereka dua-duanya sama-sama melakukan zina. Karena pernikahan diakui Tuhan cuma satu, gitu ya. Yang diberkati Tuhan di hadapan Tuhan. Ya, selebihnya adalah zina. Nah, jadi di sini kita lihat kalau begitu, ini gimana bisa diberlakukan? Ketika urusannya berkaitan sama mengikut Tuhan, kalau Lukas nih ya. Tapi itu semuanya kan bukannya pandangan Lukas doang kan? Bukan pandangan Matius, bukan pandangannya Markus. Tapi ini adalah pandangan yang dicatat di dalam Alkitab. Ya, kok ada beda-beda ya? Kok jadi ada beda ya? Kenapa berbeda-beda? Kenapa kalau di perjanjian lama Tuhan dengan tegas bilang dia akan menjadi satu. Rancangan Tuhan tentang pernikahan adalah seorang suami, seorang laki-laki dan seorang perempuan akan jadi satu. Kedua jadi satu.
nggak ada opsi apa-apa tentang berpisah, bercerai, ya. Tapi kemudian dalam proses perkembangannya, pada faktanya ada orang-orang yang punya banyak istri. Ya, bisa punya banyak istri karena keinginan sendiri, bisa juga punya banyak istri karena tuntutan relasi sosial, jabatan. Kalau raja-raja itu kenapa Salomo sampai punya 1000 istri? Bukan karena Salomo itu mata keranjang ya. Setiap itu wah jatuh cinta terus gitu. Tiap hari jatuh cinta gitu ya. Sampai istrinya banyak, bukan. Tapi dia itu raja dan orang-orang yang mengaku gitu kan. Tunduk, itu bekerja sama, maka dikasihlah anaknya. Putri raja jadi istrinya. Maka istri itu bisa banyak. Semakin banyak daerah yang dia kuasai, akan semakin banyak istrinya gitu ya. Nah, menjadi seperti itu. Jadi itu bukan karena sekedar hawa nafsu ya. Nah, tapi juga kemudian kita lihat bahwa ada juga orang-orang yang punya banyak istri karena nafsunya. Ya. Nah, maka harus ditertibkan supaya enggak sembarangan. Nanti bisa menimbulkan hal yang najis, bisa ada penyakit dan sebagainya ya. Nah, tapi kalau ditanya pada prinsipnya harusnya gimana? Yang Alkitab bilang, pernikahan yang ideal itu ya satu dan satu, jadi satu sampai seumur hidup. Ya, sampai maut yang memisahkan gitu ya. Nah, hanya saja dalam kehidupan real umat Tuhan, ternyata ada situasi-situasi yang enggak segampang itu. Ada situasi-situasi yang rumit. Nah, maka sekalipun rumit, ya tetap harus tahu bagaimana hidup dengan benar. Ya, maka karena kedegilan hati akhirnya Musa bikinin deh surat cerai. Gitu ya, supaya tahu dengan jelas. Kamu tuh pasangan yang mana gitu ya. Jangan setiap hari ganti. Jangan bolak-balik gitu ya. Itu. Lalu kemudian dalam perkembangan selanjutnya. Tadi itu oke, diizinkan. Yang diizinkan benar-benar bukan cuma terpaksa. Tapi boleh dikasih. Perceraian itu diizinkan. Alkitab juga yang bilang kan. Iya, diizinkan karena apa? Kalau ada yang berzina, maka boleh bercerai. Tapi kalau udah bercerai konsekuensinya jangan kawin lagi. Ya, tapi kemudian di zamannya Lukas dia tambahin lagi, bukan cuma hanya karena perzinahan, tapi juga karena urusan kita mengikut Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang harus berpisah dengan istrinya. Dulu termasuk ya, seperti apa sih kasusnya orang yang harus berpisah sama istrinya karena ikut Tuhan. Bapak Ibu, waktu saya kuliah di Saat, Malang ya, lalu kami belajar gimana sih ini asal mulanya sekolah ini, seminari ini ada di Indonesia. Karena murid pertamanya itu atau pengajar pertamanya itu tuh dari Cungko, dari Cina, daratan Cina gitu ya. Dan murid pertamanya itu orang Indonesia yang kemudian dia menikah, terus kemudian dia udah tinggalnya tuh di Australia. Jadi keluarganya di Australia. Tapi dia demi panggilan untuk ngajar gitu ya. Karena waktu itu belum banyak orang Indonesia yang punya gelar teologi ya. Banyaknya masih orang-orang Belanda gitu kan. Jadi akhirnya orang ini banyak sekali tinggal
di Malang. Terus dia bercerai sampai bikin surat cerai? Enggak. Ya, tapi dia lebih banyak berpisah gitu ya. Istrinya di sana dan dia di sini. Kenapa istrinya nggak ikut aja ke Indonesia? Karena dia harus ngurusin anak-anaknya gitu ya. Jadi dia banyak pisahnya ya. Sampai akhirnya sekolah itu jadi, sampai punya banyak dosen, sampai punya banyak murid, sampai ada murid yang jadi dosen lagi dan seterusnya. Dulu tuh kalau waktu saya kuliah, saya suka lihat bapak itu ya. Sampai sekarang masih hidup ya. Namanya Pak Peter Wongso. Itu dia kebanyakan ada di Malang gitu kan. Pak Peter ini ada istrinya gak sih gitu ya. Ada di Australia. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar pensiun. Udah gak jadi rektor yang kerja tiap hari. Tapi jadi rektor kehormatan. Kalau ngajar cuma jadi dosen tamu. Ya, kalau ada dosen tamu tuh dia udah pulang ke sana, nanti giliran ngajar dia baru datang gitu ya. Dan berpisah dari istrinya. Untuk satu waktu yang cukup panjang dan lama. Ya. Nah tapi perpisahan itu tidak membuat dia kemudian jadi orang yang berzina. Oh saya enggak ikut istri saya enggak ikut saya, berarti saya kan punya kebutuhan secara biologis. Wajar dong kalau saya melakukan gitu ya dengan orang-orang lain. Tapi dia tidak lakukan itu. Ya, kan dia tidak mau berzina gitu ya. Nah, jadi di sini ada orang-orang seperti itu ya. Karena Injil dia berpisah. Karena Injil dia tinggalkan. Ya, karena Injil dia pergi untuk memenuhi panggilan Tuhan, ya. Dan dia tidak boleh menikah. Terus yang satunya lagi gimana? Nah, maka panggilan itu biasanya datangnya juga bukan cuma di satu pihak. Panggilan yang dari Tuhan itu selalu akan Tuhan sampaikan kepada keduanya. Sepakat bersama, melihat ini adalah benar panggilan Tuhan. Yang satu pergi, yang satu tetap menunggu gitu ya. Nah sekarang Pak Wongso sudah balik ke Australia. Ya, sudah ada bersama istrinya. Sudah tua. Tapi masih hidup dengan sehat. Ya, ya kita bisa lihat itu salah satu contoh. Ya, nah Bapak Ibu, jadi kalau kita boleh simpulkan pandangan kita tentang saat ini. Gimana sih perceraian terjadi di tengah-tengah dunia kita hari ini? Alasan yang Musa berikan itu benar enggak? Ada hal yang tidak senonoh. Yang tidak dilakukan. Ya, betul itu ada. Jadi kalau sampai terjadi yang namanya perceraian, itu pasti karena ada hal yang tidak benar yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Ya. Mulai dari berselingkuh, berzina, ya. Mulai dari tidak mengerjakan bagian yang seharusnya dikerjakan, dan seterusnya banyak banget alasannya. Tapi apakah alasan-alasan itu lalu jadi membenarkan kita untuk bisa bercerai? Mestinya tidak. Karena waktu kita mau menikah, sampai hari ini, kalau orang mau menikah udah dikasih tahu. Bahwa menikah itu walaupun judulnya selamat berbahagia, ya kan? Selamat berbahagia. Tapi apakah dalam pernikahan itu cuma ada bahagia? Enggak. Jadi jadi selalu kita kasih tahu ya, para pendeta, penatua selalu kasih tahu. Nanti kalau menikah akan ketemu yang namanya masalah. Emang kalau nggak nikah nggak ada masalah? Ada.
baik menikah nggak menikah sama-sama punya masalah. Tapi masalahnya beda. Kalau yang nggak menikah punya masalahnya sendiri, punya kesusahan sendiri. Yang menikah ada masalah sendiri dan ada kesusahannya sendiri. Karena memang semua orang di bawah kolong langit ini nggak akan ada yang nggak susah. Ya, jadi sadarilah baik menikah atau tidak menikah tetap akan ketemu yang namanya kesusahan, masalah ya. Jadi jangan kaget kita bilang kalau nikah ketemu masalah. Ya enggak nikah juga masalah ada kok gitu ya. Jadi yang harus dilakukan apa? Bercerai? Enggak. Pernikahan yang dikehendaki Allah adalah pernikahan tanpa perceraian ya. Tapi gimana kalau, nah ini nih ya. Sekarang ini kan banyak alasan ya yang dikemukakan. Gimana kalau saya ditinggalin? Pasangan saya cari pil gitu ya. Mereka cari perempuan lain, cari laki-laki lain gitu ya. Saya ditinggalkan, saya nggak mau bercerai, nggak mau pisah, tapi dia yang tinggalin saya. Nah, kalau ada yang seperti itu, kalau sampai orang yang nikah sama kita meninggalkan kita, ya sudah. Terus gimana dong? Ya sudah bercerai kan, berarti kan? Terus gimana kalau udah bercerai? Kawin lagi, cari lagi pasangan yang lain. Nah, itu biasanya kita memilih begitu. Kalau ngikutin yang Alkitab bilang, ya, berzina. Maksudnya tidak, sudah. Kalau sampai ditinggalin pun ya, kalau sampai menempuh yang namanya perceraian, ya sudah. Sudahlah, fokus saja untuk hidup bagi Tuhan gitu ya. Tapi orang sekarang bilang, nggak bisa dong. Masa dia sama pasangannya saya ditinggalin gitu ya. Nah, itu sekarang jadi masalah. Daripada lalu akhirnya bilang, oke lah daripada ada gereja-gereja yang mengambil kesimpulan daripada nanti orang jadi berbuat dosa, ya sudahlah diizinkan seperti yang Musa lakukan. Tapi harus benar-benar ya, dulu tuh kamu ditinggalin pasangan karena apa? Ada masalahnya apa? Jangan sampai masalah itu terulang kembali. Apakah kamu melakukan kesalahannya apa? Kan dia yang pergi ninggalin, kok saya yang salah? Ya karena setiap masalah itu gak mungkin cuma satu orang doang yang bermasalah. Kan menikah itu berdua kan ya. Kalau sampai muncul masalah, pasti masalah itu ada di keduanya. Ya, jadi kita selalu mendampinginya dengan cara apa? Kasih tahu masalahmu apa. Kamu lihatnya kesalahanmu apa, bagian salahmu apa. Bagian salahnya dia kita udah tahu dengan jelas. Tapi bagian salahnya diri sendiri itu apa. Harus ketemu, harus bertobat. Lalu kemudian kalau udah ada pertobatan, ada gereja-gereja lain yang bersedia untuk mengizinkannya menikah kembali. Tapi tidak di perniagaan nih Bapak Ibu ya. Karena di tengah-tengah kita mengambil sikap dan prinsipnya bahwa kalau nih ya pernikahan kita lakukan sudah di dalam Tuhan, diberkati oleh Tuhan, lalu kita kemudian bercerai, maka di sini tidak boleh mengajukan lagi pemberkatan nikah yang kedua. Ya. Kalau terjadi ada orang-orang yang punya masa lalu. Dulu sebelum saya jadi orang Kristen, saya pernah nikah. Tapi saya udah bercerai, sudah ditinggalkan. Terus saya ketemu orang Kristen, saya menikah sama dia. Boleh gak pernikahan saya diberkati?
ya. Ada kasus-kasus yang seperti itu, ya. Kita bilang oke, jadi ada ini udah bersama-sama gitu ya. Dulunya kan di luar Tuhan, sekarang udah di dalam Tuhan, udah tahu yang benar harusnya begini. Sekarang mau membenarkan, gimana gitu ya. Dulu tuh kita ada pernikahan yang namanya pernikahan massal. Ya, massal itu kita layani untuk orang-orang yang sudah hidup sebagai suami istri. Ya. Ya. Dengan adat, dengan ini gitu ya. Bukannya pasang-pasang ganti-ganti itu ya, tapi dia udah keluarga semua udah tahu pokoknya ini adalah istrinya gitu ya. Masyarakat juga udah tahu dia istrinya, cuma dia nggak pernah punya surat kawin gitu ya. Nah itu kita pernah lakukan, diizinkan mau bikin surat nikah enggak? Ya harus diteguhkan dan diberkati pernikahannya gitu ya. Itu bisa dilayani, tapi jangan niat ya. Kalau gitu kita harus kumpul kebo dulu. Nanti pasti gereja akan kasih izin gitu ya. Kalau kita sudah ada di dalam Tuhan ya, kita lakukan itu berarti kita mencobai Tuhan ya. Itu melakukan sesuatu hal yang salah ya. Nah pokoknya intinya adalah kalau kita sudah pernah diteguhkan dan diberkati, ini sikapnya perniagaan. Maka tidak akan ada pemberkatan yang kedua. Kecuali bukan karena zina, kecuali karena meninggal. Ya, jadi perceraian itu boleh terjadi kalau meninggal. Kalau gitu bunuh aja pasangannya. Waduh kacau. Bukan itu loh ya Bapak Ibu ya. Bukan begitu ya. Jadi itu salah ya. Jangan nanti kalian berpikir atau Bapak Ibu berpikir wah begitu yang diterima